kabarmu? Mungkinkah kini ku temui dirimu yang aku cintai? Tertulis kisah cerita kita begitu indah, masa laluku. Dia menangis di pelukanku, lalu berkata, pertahankan aku. Recording in progress. Halo Pak Bram, Ajwa. Apa kabar Pak Bram? Ya, terima kasih Pak Bram sudah berkenan hadir memenuhi undangan yang kedua Pak. Setelah sekian episode ya, kalau nggak salah Bapak sebelumnya di episode 10 ini mungkin menjadi episode ke-24 atau 25 lah kira-kira Pak. Menyambung sebelumnya juga Pak, menyambung sebelumnya bahwa Bapak di awal itu mengangkat isu mengenai safety gitu ya, safety secara umum keseluruhan mengenai traksi, tidak termasuk workshop ya pada saat itu. Tapi Bapak mungkin hari ini bisa mengangkat isu mengenai si healthy-nya itu sendiri ya Pak ya, karena waktu itu Bapak sampaikan itu juga sangat krusial yang saya dengar, bahwa mengenai kesehatan gitu ya, apapun lah gitu ya, sebagai sumber daya sebagai aset sumber daya manusia gitu ya, si operator, si driver maupun si mekanik gitu ya. Bahkan Bapak bilang area workshop atau traksi itu sendiri adalah area terbatas gitu ya, kalau nggak salah waktu itu. Jadi tidak semua orang bisa masuk kecuali dengan atau sudah dilengkapi atau sudah dilakukan induksi gitu ya Pak. Tapi itu kan sangat-sangat sekali ya, ketat gitu ya. Tapi ya kita lihat sendiri kalau di traksi perkebunan tidak seketat itu gitu Pak Bram. Namun saya tetap mempersilahkan Bapak untuk memberikan satu narasi paparan gitu ya terkait dengan isu healthy gitu Pak, atau kesehatan. Apa yang pas, apa yang bagaimana idealnya khusus untuk di workshop atau traksi itu sendiri Pak. Monggo Pak Bram, terima kasih Pak Bram. Silakan. Terima kasih Pak Jurut. Ya. Ini juga apa ini ya Iya Pak. Lalu komunikasi dan juga bisa selalu mendiskusikan yang topik-topik yang menarik ya. Iya Pak. Melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Iya Pak. Ingin mendiskusikan tentang hal ini ya di sosok adalah terkait dengan sebelumnya waktu digital katakan bahwa transisi itu adalah satu pekerjaan yang cukup luas itu tidak terkait dengan transportasi ya, tapi juga dengan waktu yang banyak dalam proses hidup workshop terkait dengan jalan luas termasuk di dalamnya untuk peralatan yang digunakan baik itu teknik maupun yang mekanik. Mekanik itu juga masih di dalam transaksi pada alat berat. Jadi yang awalnya waktu itu di kacamata ya. Luas juga di beberapa tempat atau beberapa lokasi itu akan harus dan sistem ya seperti workshop
Kenapa ada di lokasi pekerjaan itu banyak risiko pekerjaan yang tidak semuanya orang memahami, Ya. mengerti risiko di sana. Ya. Kesempatan kali ini kita bicara tentang untuk kesesuaian yang terkait dengan interaksi. Iya, Pak. Banyak sebenarnya menyangkut hal di sisi itu, seperti awal kita katakan. Beberapa hal yang sering dilupakan atau tidak jadi fokus adalah karena ini tadi itu muncul belakang dengan banyak yang bekerja terpapar sehingga ada kondisi kita akumulasi terus ini yang merupakan adanya penyakit akibat pekerjaan. Oke. Pekerjaan LD kelola dalam prosesnya atau dalam laksanaannya penyakit akibat pekerjaan itu bisa dihindari. Kalau pemerintah lewat apa namanya lewat aturan presiden itu ada yang mengatur satu jenis penyakit akibat hubungan kerja. Akibat apa, Pak? Nah, kalau kita telusuri dari 31 ini ada sekitar paling tidak 5 poin yang masuk di penyakit akibat kerja dalam hubungan pekerjaan terkait dengan ini atas. Oke, ada 5 yang terkait ya, Pak ya? Ya, ada 5 yang terkait. Ya. Kalau dari ini sebenarnya adalah akumulasi ya, seperti tadi saya sampaikan. Akumulasi dalam pelaksanaan yang orang terpapar khususnya dan ini tentunya dari bagian penyakit pekerjaan bisa kita dipahami oleh pemberi kerja dan juga oleh karyawan. Untuk contoh yang sering itu terlupakan adalah seperti melas, melakukan melas di berbagai tempat, baik itu workshop sendiri ataupun di tempat lain yang karena adanya kasus kerja. Ya. Itu sering sekali tidak diikuti dengan pemahaman yang baik kesehatannya tadi ya. Kita tambah tesnya sehingga orang yang melakukan pekerjaan itu dalam waktu ini terpapar begitu lama ini dapat menimbulkan penyakit akibat pekerjaan. Apalagi sering sekali dilakukan dengan memahami yang tadi saya sampaikan, sehingga itu dilakukan dengan tidak menggunakan ini. Oke. Itu tentunya proses terhadap diri sendiri menjadi semakin cepat. Nah, itu yang pekerjaan seperti ini tentunya harus kerja dan juga kelas. Nanti yang dirumuskan tentunya adalah pertama kerja sendiri, kerja di belakang hari tentu karena ada konsekuensinya. Kemudian selain daripada itu
sering pula yang dia terdaftar ya, yang terdaftar yang tadi saya bacakan. Ini kadang mulai gas ini juga sering dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan belakangan hari, tetapi ini dari hasil penelitian yang saya pernah penelitian hingga dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, Iya. Jadi itu penelitian yang sebabnya boleh gas atau yang merupakan asasi atau keracunan monoksida. Dan ini Keracunan CO ya. sering memang kalau terpapar cukup banyak orang-orangnya langsung tindakan ada kecelakaan kerja. Tetapi ini tidak sedikit hingga orang di belakang ini dapat diserang oleh penyakit Sakit apa Pak namanya, maaf? ciri-cirinya itu adalah seperti khas. Maaf Pak Bram, nama penyakitnya apa? Tetapi bukan perkataan sesuatu bawahan gitu ya, karena kalau itu kan kalaupun apa namanya Pak Bram? gejalanya mungkin sama, tapi penyebabnya berbeda. Pak Bram, maaf Pak Bram. Oke. Yang nomor 2 Pak, yang nomor 2. Iya. Iya, iya. Jadi tadi yang saya ulangi istilahnya itu aspirasi. Asif. Iya. Jadi ini aspirasi ini Asfiksia. Jadi ini ya tadi itu akibat dari kecemasan karbon dioksida, nitrogen juga, nitrogen itu ya dari pekerjaan itu tadi Pak. Iya. Jadi dia orang namanya merasa tidak terlalu halnya, menjaga tidak melengkapi diri dengan lengkap, begitu ya. Dengan kalau kata-kata itu lama, kemudian di gejalanya seperti yang tadi saya sampaikan, seperti Lepas ya Pak ya. nah, kemudian yang ketiga mungkin di penjelasan yang dulunya saya sebutkan untuk mengenai masalah Kebisingan. orang juga sering selalu menganggap bisnis ini sebagai sesuatu yang penting lah ya, itu tetapi ternyata dari hasil penelitian kalau terpapar di atas 8 desibel secara rutin, pekerja itu akan cenderung mengalami gangguan pendengaran. Oke, 85 desibel secara rutin. Ya, lebih daripada itu orang akan dalam waktu panjang dan juga Pak ya. Ya. Dan untuk berikutnya itu sering ini sering apa ya di dianggaplah gitu ya sesuatu yang membahayakan mengancam diri pekerja gitu. Ya itu tekanan Pak. Oke, getaran. Seperti kompaktor, putus yang ada pekerjaannya itu memperbaiki atau jalan untuk memastikan dan itu gitu ya. Iya. Itu kalau disebutkan di dalam peraturan itu ada
apa namanya getaran mereka akibat getaran mereka ini dapat menyebabkan kelainan otot. Kelainan apa Pak? Tulang parunya darah tepi dan saraf tepi. Nah ini yang membantu beberapa orang yang akses bagian-bagian tertentu itu jadi mati rasa. Iya. Oke. Nah, ini adalah bagian akibat cacing dan ini yang terakhir ini karena tidak semua juga ada, tetapi saya yakin kalau bagian besar sosok itu menggunakan itu penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi yang minim. Oh, radiasi tapi dari elektromagnetik ya Pak ya? Dari kayak banyak banyak ditemukan di pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan listrik. Iya. Nah, jadi itu dari 31 tadi kita sudah sebutkan ada 5 Iya. yang terkait langsung saya rasa dengan titik. Oke. Tentunya seperti tadi di depan kita sudah sampaikan ini adalah penyakit akibat gejala atau hati konsep itu baik. Jadi ini bisa dihindari. Kita bisa melakukan zero accident, zero health, artinya zero penyakit akibat gejala. Kalau kita sudah menyusun satu prosedur yang baku, tentunya dengan perbaikan alat, dan dari juga relasi katakan jadi kita akan menghindari meminimalkan resiko sehingga pada kondisi ini untuk genetik atau bagian sesuatu atau sesuatu. Iya Pak. Bagaimana dengan satu langkah apa ya namanya selain tadi rotasi, kemudian juga pemeriksaan secara medis gitu Pak, secara tahunan gitu ya, berkala medical check up itu Pak kepada para SDM itu tadi mekanik, operator dan sopir Pak. Ya kita bisa melakukan perbaikan alat. Baik misalnya tadi kita sudah sampaikan untuk kendaraan itu kalau kita melakukan maintenance kendaraan itu atau unit secara rutin dan juga pemeriksaan layak tidaknya, dan tentunya ini bisa menghindari terhadap paparan akibat getaran yang terlalu tinggi atau getaran lama. Enggak, maksudnya gini Pak Bram, tadi saya tanya mengenai medical check up Pak. Selain daripada itu Pak. Oke. Selain daripada medical check up. Oh bukan, dilakukan medical check up secara berkala, entah itu setahun sekali atau satu semester sekali gitu ya Pak ya. Kemudian hasil yang keluar itu dievaluasi untuk ya katakan tadi ya rolling gitu kan, atau kemudian juga penempatan dengan satu hal yang berbeda gitu ya, yang tadi ternyata dia punya gejala dengan kelainan paru-paru gitu ya, mungkin asma dan sebagainya, atau ISPA dan sebagainya, mungkin dia tidak lagi di lapangan tapi masuk di area yang kantoran tertutup gitu ya Pak ya, misalnya seperti itu. Namun itu tadi tergantung juga ya dengan satu apa namanya proporsi dari struktur organisasi juga, nggak bisa dipaksakan kan. Kalau memang dia tidak ada lagi tempat ya memang harus dievaluasi dengan hasil medical check up itu sendiri. Nah kemudian berikutnya kalau memang itu diakibatkan oleh si alat ya, itu akan kita kembalikan lagi kepada spesifikasi dari agen tunggal ya, si prinsipal gitu ya, dengan keagenan yang ada di
Indonesia mengenai faktor itu tadi gitu ya, karena kan mereka juga harus ikutlah melakukan pertanggungjawaban gitu ya, bahwa unit-unit ini sebenarnya aman, tapi jika catatannya sekian gitu ya Pak ya, tidak boleh lebih dari 5 tahun mengoperasikan gitu ya Pak ya, pada satu orang yang sama. Sebaiknya dirotasi pada orang berikutnya, maksimum pun 5 tahun gitu ya, karena faktor-faktor penyebabnya adalah sekian, bagaimana kayak gitu Pak. Kalau itu saya pernah nanyakan gitu ya Pak Bram kepada beberapa agen tunggal, namun mereka belum pernah itu Pak menemukan keluhan seperti itu dan apa ya namanya, melakukan klaim kepada mereka kayak gitu Pak. Seperti alat kerja farm tractor gitu ya, itu kan memang sudah pasti bergerak pada saat medan yang kasar dan tidak ada suspensi sama sekali memang di situ Pak, alat berat itu adalah risiko yang harus diterima gitu Pak katanya. Nah tapi kan kita tidak serta-merta menerima kenyataan atau fakta tersebut ya, penjelasan itu kita juga harus bisa mengantisipasi, mengelola ya kan Pak ya, bahkan bisa melakukan satu cara untuk mendapatkan solusi, entah itu dari hasil mereka cek, api review, kemudian dari lakukan rotasi gitu ya Pak ya. Dan tujuannya yaitu menjaga si aset itu tadi Pak ya, tidak hanya unit alat maupun transport, tapi juga unit sumber daya manusianya itu sendiri gitu. Itulah yang saya melihat bahwa semuanya itu harus dikelola, dan memang kita ya pahami bahwa manusia pun juga punya lelahan fisik gitu ya Pak ya, fatigue juga di situ dia dengan medan kerja tertentu gitu Pak Bram, seperti itu Pak Bram. Ya, saya menyampaikan Ya, serialnya adalah penyakit akibat kerja itu tidak langsung dirasakan oleh karyawan. oke. Dengan misalnya orang dengan kecelakaan gitu ya, dan cenderung penyakit akibat kerja ini mulai dirasakan oleh karyawan itu setelah mengikuti pekerjaan pada pekerjaannya lama gitu ya. Oke. Ada beberapa kasus ya yang kita alami seperti di orang komposer itu langsung saya mulai bicara dengan dia. Dia mulai merasakan itu setelah 4 tahun tidak bekerja. Oh gitu, oke. Ya. Jadi merasa bahwa ada beberapa bagian tubuhnya itu makin rasa. Sehingga waktu itu kita mintakan dia jangan takut untuk periksa begitu. Karena dia merasa saya sudah bekerja lagi setelah 15 tahun sebagai operator. Jadi yang merasa ini kalau nanti bawa ke rumah sakit saya tanggung sendiri, alhamdulillah. Ini pemahaman ini juga tentunya harus dipahami oleh pekerja dan juga pekerja. Iya ya. Kalau menurut peraturan yang berlaku itu masanya adalah 3 tahun. 3 tahun itu dalam masa 3 tahun memberi kerja harus tetap bertanggung jawab terhadap pekerja. Oke, siap. Ya, jadi waktu itu kita ngomong supaya kerja itu memperbaiki ada terapi sehingga risiko mati rasa itu bisa dikurangi lah ya. Kalau dipikirkan normal kayaknya sudah sulit ya, tapi enggak masih dapat bantuan dari perusahaan untuk melakukan terapi dan pengobatan.
Iya, ini juga agak apa ya namanya sensitif kalau memang dia maksimum 3 tahun ya tidak melakukan apa-apa kan Pak, tapi memang ada kemungkinan 3 tahun dia pun juga melakukan satu pekerjaan yang baru lagi gitu ya Pak ya. Mungkin dia pindah kerja, kemudian dia melakukan satu pekerjaan yang lebih ekstrim lagi gitu kan Pak. Nah, apakah itu dengan otomatis membatalkan perjanjian atau komitmen tadi seperti itu? Iya. Apakah otomatis membatalkan gitu ya Pak ya kira-kira? Nah itu kalau seperti itu nggak akan jelas aja sih Pak. Iya. Karena normal ini tadi Iya. itu minim peraturannya begitu. Iya. Ya, memang bagaimanapun juga kita tetap akan merujuk atau punya referensi dari opini ahlinya gitu ya. Misalkan medis, penyakit kan dari opini medis gitu ya Pak ya. Kemudian juga kalaupun itu penyebab diakibatkan oleh gangguan alat kerja, nah itu juga kita harus berikan semacam referensi juga gitu ya. Ke depan itu agar tidak terulang kembali seperti apa terhadap kesehatan si pekerjanya sendiri. Khususnya dari pemberi kerja ya Pak ya. Karena ini satu hal yang baru nih Pak Bram, jujur aja. Kita nggak pernah apa ya namanya jujur kalau saya pribadi belum pernah alami hal ini Pak Bram. Kalau Pak Bram di sana sudah menangani ternyata gitu ya. Kita sudah ada menangani itu dan Iya. juga dari perusahaan memberikan apa namanya bimbingan untuk ke karyawan tersebut. Iya. Nah, bukan kecelakaan kerja ya, tapi dampak yang terjadi setelah sekian lama off. Iya. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dan dinyatakan itu maksimum 3 tahun ya Pak ya setelah off dia ya dari pekerjaan yang sebelumnya. Iya, menurut peraturan presiden itu dalam waktu 3 tahun setelah pekerja itu masih merupakan tanggung jawab. Nah ini menarik Pak Bram, jadi nanti coba saya lihat Pak Bram mungkin masih ingat nggak nomor Perpres tahun berapa, nomor berapa itu Pak Bram? Peraturan Presiden ya. Perpres nomor 22 tahun 93. 22 tahun 93. Tapi Perpres Kepres. Presiden. Ya. Jadi Kepres 22 tahun 93 ya. Ini biar saya juga nanti minta waktu Pak Bram untuk mempelajari sebentar karena ini isu yang sangat valid ya bagi dunia traksi Pak Bram dan harus disosialisasikan gitu ya karena menyangkut kerusakan atau dampak kerusakan terjadi pada organ tubuh pekerja yang tidak diketahui secara kasat mata dari luar gitu ya, tapi tiba-tiba terjadi setelah sekian waktu dia berhenti gitu ya Pak ya. Nah ini terima kasih loh Pak Bram untuk infonya. Ini hubungannya Pak Cuk, sebenarnya hubungannya dalam medical check up. Ah iya Jadi betul. orang sebelum diberikan pekerjaan dilakukan dulu pemeriksaan kesehatannya. Iya. Dan kalau dia dianggap layak baru diberikan visa pekerjaan itu atau diberikan pekerjaan. Oke, siap itu. Jadi ini masukannya bagus. Medical check up dilakukan di awal. Setelah itu juga dia rutin secara setahun sekali. Tapi di awal kalau sudah dinyatakan bahwa dia ditengarai bahwa dia sudah punya sudah punya potensi kerusakan, ya tidak bisa diteruskan gitu ya Pak Bram ya. Ya, karena ini menyangkut tadi yang mengenai Kepres nomor 22 tadi gitu ya Pak ya di tahun 93 gitu. Ya, Pak Bram, ini sudah 40 menit Pak. Mohon maaf ya Pak Bram. Saya yakin Pak Bram masih banyak. Iya, saya yakin Pak Bram amunisinya masih banyak.
Namun saya lihat di sini cukup. Saya coba ambil dulu poin mengenai tadi Kepres. Izinkan saya baca-baca dulu ya Pak. Setelahnya saya akan coba diskusi secara offline kepada Bapak. Nah itu untuk kita angkat lagi menjadi satu vlog baru Pak. Masih dalam hal yang sama gitu Pak. Setuju Pak Bram? Menarik, Pak. Iya menarik Pak Bram. Baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Bram ya. Mohon maaf nih Pak Bram. Sudah waktu. Baik, Pak Jo. Terima kasih juga Pak Jo. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Bram. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan. Mari Pak. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu Pak. Sama-sama Pak. Mari Pak. Izin Pak.